Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Dokter, Pak Fakih, dan terima kasih kepada Mas Sofi ya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pribadi. Pak Dokter, setelah mendengarkan kajian ini secara rutin, saya itu merasa hidup itu ringan loh. Jadi tidak berat gitu ya. Banyak. Alhamdulillah. Ya. Jadi antara suami dan istri itu posisinya imbang dan tidak jomplang. Walaupun memang secara umum ketika masyarakat yang memiliki kebiasaan suami itu adalah pemimpin, ya. Suami itu adalah pemimpin yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu pemimpinnya. Ketika suami itu baik, maka istrinya pun akan masuk surga gitu. Ketika istrinya ketika suaminya tidak baik, maka istrinya pun akan masuk neraka. Ini yang pertama Pak Dokter. Jadi di masyarakat itu masih ada kaidah seperti itu. Yang kedua Pak Dokter, terkait dengan akhlak terhadap diri sendiri, ya. Saya tadi mendapatkan pencerahan bahwa memang ketika kita hidup itu yang diutamakan tadi ya, bagaimana kita menjadikan diri kita itu sebagai raja juga untuk diri kita. Perlu diperhatikan baik itu kebutuhan lahiriah ataupun batiniahnya. Nah, Pak Dokter minta dikuatkan lagi terkait dengan akhlak terhadap diri sendiri ini, karena misalnya ya Pak Dokter, banyak pemuda-pemuda ya yang mungkin belum punya tadi pencerahan dari Pak Dokter terkait dengan akhlak terhadap diri sendiri. Mereka banyak melakukan kegiatan misalkan onani dan sebagainya. Itu kalau misalkan dalam tinjauan kita itu kan merusak diri sendiri gitu ya. Nah, dalam tinjauan syariat itu seperti apa Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter. Mbak Sofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai ajaran yang kita terima itu dalam kerangka membuat kita lebih baik. Jadi kita semua berusaha bersama-sama ya. Misalnya tadi istilah pemimpin. Kalau kita mau terima apa ya makna pemimpinnya? Gitu loh. Kan kata-kata bahwa kalau suaminya baik maka istrinya masuk surga. Misalnya. Itu kan apakah betul begitu pemaknaannya? Misalnya suaminya sholat, istrinya tidak. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, istrinya sholat, suaminya tidak. Langsung kegeret masuk surga? Ya enggak lah. Enggak juga gitu loh. Dalam kehidupan juga kita tahu punya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi. Istrinya nggak beriman. Ya nggak masuk surga istrinya gitu. Nggak ada kaitannya walaupun nabi gitu loh. Jadi enggak, tetap saja amal itu ya pribadi-pribadi. Amal itu tetap iman pribadi. Tapi bahwa kita biasanya terpengaruh oleh orang lain, iya. Terpengaruh itu ya kalau kitanya terpengaruh, kalau enggak ya enggak gitu loh, enggak. Jadi kepemimpinan itu bukan meniscayakan sesuatu itu kalau si A-nya buruk langsung jadi buruk dengan sendirinya, tidak. Tetap ada ruang di mana diri kita itu punya Jadi kepemimpinan itu artinya lebih kepada bagaimana seseorang punya tanggung jawab ketika Anda punya sesuatu memaknainya. Anda punya ilmu, Anda bertanggung jawab loh untuk menyampaikan. Gitu loh. Kalau sudah disampaikan dia tidak mau tahu, sudah bukan urusan Anda lagi. Gitu. Anda nggak bisa memaksa hanya karena itu istri Anda gitu, nggak bisa. Begitu kira-kira. Jadi kepemimpinan itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab bagi orang yang memiliki sesuatu untuk dimanfaatkan agar orang yang tidak memilikinya memperoleh manfaat dari apa yang Anda miliki. Gitu loh. Nah kalau yang punya ilmu istri diam aja? Istri yang tahu bagaimana sholat yang benar. Saya kan bukan pemimpin, diam aja gitu. Terserah suami mau benar atau salah. Yang enggak. Istri pun pemimpin di situ. Karena dia yang punya ilmu, kabari suaminya gitu. Ini dalam sholat dan dalam hidup juga sama. Ketika mau membeli rumah, yang ngerti istri. Mau membeli, ngerti istri. Ya sampaikan. Sama-sama mengerti, dialog gitu loh. Cari yang terbaik. Karena hidup ini kita mencari yang terbaik. Jadi pemimpin itu jangan dimaknai seakan-akan hebat sendirian, tanggung jawab sendirian, surga sendiriannya enggak begitu gitu loh.
Karena Nabi juga bilang kullukum ra'in, setiap kamu juga pemimpin. Kan setiap kamu. Apakah setiap kamu itu artinya sama laki-laki? Ya tidak gitu loh. Karena itu ya mari kita semua ini pemimpin kepada diri dan kepada orang lain terkait apa yang kita tahu, apa yang kita mampu. Kita ini pemimpin. Jadi seperti sekarang yang tahu, yang mau ngomong, ya monggo, Anda pemimpin gitu loh. Nah, yang mengelolanya siapa? Mbak Sofi yang ngelolanya. Saya suruh diam, ya saya juga diam, nggak masalah, siap untuk diam. Nah itu memimpin itu begitu, semua orang akan memimpin dalam hidup ini. Makanya kullukum ra'in. Yang paling penting apa? Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Mbak Sofi jadi moderator, pemimpin. Saya jadi narasumber, anggaplah. Itu pemimpin, tapi sesuai dengan ruangnya. Teman-teman juga pemimpin, mau ngomong, kan ada caranya, angkat tangan, lalu diberi kesempatan. Ya sila, itu ruangnya. Maka tanggung jawabmu di situ, di ruang itu. Kalau kurangnya, mari kita besarkan ruangnya. Melalui apa? Ya nyampaikan ke moderator, misalnya begitu. Suami istri juga begitu, kehidupan suami istri itu. Jadi pemimpin jangan diartikan segala-gala, pinter semua. Ya nggak juga gitu loh. Nggak ada di hidup ini. Seperti itu nggak ada. Karena itu yang paling nyaman, paling imbang adalah mari saling mengingatkan. Mari saling menasihati. Kita satu sama lain bisa berbarengan saling memimpin, atau mungkin nggak terlalu penting disebutkan kata pemimpinnya, yang paling penting bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab kita ini bersama-sama, sesuai kemampuan, sesuai pengetahuan kita masing-masing. Nah, termasuk nanti tadi isu onani tadi katanya. Ya, kalau kita kembalinya kepada fikih, apa adanya di fikih ada perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram. Dalam mazhab yang lain mengatakan halal. Karena nggak ada teks yang tegas yang mengatakan onani itu nggak boleh atau halal. Pada masa sahabat juga ada beberapa yang melakukan onani. Bahasanya Ibnu Hazm, ini bahasa Ibnu Hazm ya, Mas Ube. Onani juga termasuk masturbasi ya, sama aja soalnya. Kata Ibnu Hazm, orang itu kan boleh memegang alat kelaminnya. Boleh nggak megang alat kelamin? Punya diri sendiri. Boleh. Kalau nikmat itu ya bonus katanya. Nah itu kan istilah ungkapan untuk mengatakan, ya boleh saja, tetapi yang tidak boleh itu, yang makruh itu nanti kalau tadi mencederai diri sendiri. Merusak diri sendiri. Nah untuk mengatakan mencederai sama merusak diri sendiri, ya mari kita tanya kepada psikologi dan kesehatan. Onani seperti apa yang merusak diri sendiri? Jadi onani yang tadi berlebihan, ketergantungan, sehingga akhirnya tidak menikmati lagi hubungan. Nanti orang yang suka onani masturbasi nggak bisa menikmati dengan pasangannya nantinya itu misalnya. Nah, karena itu ya nggak boleh atau makruh minimal dan bisa haram kalau menjadi ketergantungan. Paling begitu. Tapi hukum awalnya apa? Ya kalau di fikih tadi hukumnya. Kalau sekarang misalnya kalau menurut saya menurut saya lalu ya hukum awalnya ya boleh gitu loh. Tetapi menjadi berbeda itu kalau sudah kelihatan itu akan menjadi ketergantungan, akan merusak diri dan lain-lain. Dan lain-lain itu secara psikologi juga memang tidak baik kalau sampai ketergantungan itu. Mungkin begitu Mas Ube ya. Jadi yang lain tentu saja ya kalau bicaranya apa namanya istilahnya itu penguatan kepribadian, penguatan jiwa misalnya kan kalau di kalangan sufi itu ya kan ada kegiatan yang lain gitu loh, ngapain sih? Ya betul, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa dikelola, dikendalikan dengan puasa misalnya, tidak. Nah, karena itu ya nasihat yang paling umum adalah boleh tapi jangan berlebihan. Pastikan itu tidak menyakiti dan merusak gitu loh. Yang lebih baik jika kita mampu mengelolanya ya tidak gitu loh, tidak. Itu kalau mampu, tapi tidak semua mampu karena kita agama itu untuk semua orang ya, maka yang rata-rata adalah jangan berlebihan. Jangan sampai merusak. Tapi kalau mampu mengendalikan diri akan lebih baik untuk, karena itu kan energi juga. Energi untuk yang lain bisa gitu loh, untuk olahraga, untuk dan lain-lain macam-macam. Kepada Mbak Sofi dipersilakan.
Baik, terima kasih